Halo guys, jumpa lagi bersama saya Koko Hartono di channel YouTube Diom Panda. Kemarin itu kita ada kolaborasi dengan Irma Yusari Siregar. Saya minta izin dari caplingnya. Itu di Pajabaru ada kakek-kakek yang yang ditinggalin anaknya yang sekarang tinggal sendirian. Bagaimana keseruan vlog saya dan apa cerita dari kakek itu sehingga kenapa anak perempuannya mau mentelantarkan anaknya. Oke guys, selalu tunggu di vlog saya. Oke, ditungguin. Oke guys, jadi kita udah sampai di rumahnya kakek itu, adanya di Pajabaru ya Bang ya, di Pajabaru. Dan ini dapat informasi dari temanku, Bang, namanya siapa Bang? Ayub. Dari Ayub. Ini sebagai apa nih? Saya yang diamanahin, maksudnya panggilan jiwa lah, panggilan diri untuk bisa merawat kakek di sini. Oh, bisa merawat kakek sini ya. Oke. Jadi ini guys kakeknya. Kek, ya. Selamat siang ya. Boleh nggak ngobrol-ngobrol sebentar? Ya. Ayo di sana ngobrol sebentar. Ya. Di tempat kakek ya. Oh, iya. Ya. Dari mana tadi kek? Ada warung di situ. Oh gitu. Oh, minum kopi. Bisa nggak kek? Ya, mudah-mudahan. Aduh, susahnya. Aduh, kita duduk sini aja lah ya. Ya, bisa. Nah, duduk sini aja ya. Enggak, Dalam atau sini? Sini aja lah ya. Ini aja. Kakek duduk. Kakek duduk aja, kakek. Oh iya. Nah, sebentar aja. Oh iya lah Mas. Pelan-pelan. Ada lo Iya. namanya rumah darurat. Iya, penasaran sama kakek saya. Kakek masih ingat nggak yang saya kemarin yang sama teman-teman yang ngasih kasur, yang temannya si Ayub? Ya, Oh iya, kasur. Nah, iya. Oh iya, teman ada ikut sih Mas. Iya, duduk dulu nggak apa-apa. Ya. Kakek duduk dulu, duduk aja kek. Iyalah. Ini pelan-pelan. Iya, Tapi yang nggak apa-apa. Gak usah di ini kayak, udah biarin kek. duduk aja. Oh iya. Udah makan kakek? Iya sudah Mas. Oh, udah ya. Oh, duduk aja dulu. Udah, baru minum aja, kalau makan udah siap. Oh, makan ya. Minum. Oh. Minum es. Itu Oh, duduk-duduk. tadi minum apa sana? Minum es itu masih ku kirim pun di sana nggak apa-apa lah. Oh, Sama yang jualan. oh gitu. Kayak usianya udah berapa? 90 jalan. 90. Iya. Oh. Kayak ini bisa dibilang apa ini ya? Rumah atau apa ya? Ini. Kayak mana aku bilangnya? Ini rumah bukan rumahnya, masuk gubuk lah Mas. Masih gubuk ya? Rumahnya nggak ada ganti nggak. Ini masuk gubuk derita namanya. Iya ya. Kayak udah berapa lama di sini? Ya, Tinggalnya di sini. aku kalau sini dulu secaranya aku tahun 70 udah kemari. Oh, tahun 70. Iya, lantaran dulu kena motor. Sudah gitu kena motor, jadi dicater bawa mesin listrik, mau pembelian untuk listrik ini pemerintah punya, dibeli dari perusahaan Amerika. Rupanya teman-teman kakek di belakang duduk jaga belakang. Aku nggak ngerti itu urusan muka, super punya urusan sama Sencu. Lewat tebing, rupanya ada terowongan lokomotif gitu. Di atasnya dia ada terowongan. Ini si supir ini entah ngantuk nggak ditas dulu, nggak berhenti, diterobos saja. Jadi ini aliran air, aliran minyak yang dibagi di apa tuh, di kawah di apa listrik ini rusak 5 biji, yang nggak rusak 1 aja. Jadi masalah itu. Saya Hartono, usia saya 41 tahun.
saya selalu kalah di saat saya melakukan hubungan suami istri. Tetapi setelah saya kenal bioganti, saya lebih percaya diri dan stamina pria saya lebih jos. Bioganti, tehnya pria sejati. Bioganti, jos, jos, jos. Tidak ini pemerintah pula mau untuk kawannya mau untuk pemilu tahun 70 kurang seminggu lagi. Jadi ini yang punya pegawainya pemerintah ini, kalian masuk PKI malam, tiga-tiga tembak mati. Aku pun masalahnya urusan besar nih pemerintah punya, macam mana kita mengatasi kan. Jadi aku ada yang bantu, yang jual listrik itu sama pegawainya gitu. Jadi kalau mau tembak mati, cincu sama supir. Kalau kernet nggak tahu apa-apa, dia di belakang duduknya, saya saksinya. Ya terima kasih lagi. Terima kasih besar aku bilang. Nah itulah sampai sana itu urusan dia lah itu. Silakan. Udah itu pagi-pagi aku nggak ada urusan sangkut paut. Aku pagi-pagi terus berhenti, aku tinggal aja urusan dia. Terus nah kesana terus aku ingat ini ada adik sama adikku di Belawan. Aku terus kemarin aja bawa pakaianku itu sejarahnya tahun 70. Ceritanya. Iya, saudaraku. Tahun 70 ini suntuk, nggak ada uang masuk. Saudara pun ya sini pun kerja di ujung baru. Terus aku tembelakan, aku mau nyewa becak dayung aja lah, banyak dayung di tahun 70 di dayung. Terus becak dayung. Ya, terus aku ngudungin ada polisi punya becak. Jadi ada yang becaknya mana? Kayak dulu tahun 70. Tahun 70 itu aja di sini. Nggak ada jalan minum, jalan apa kan? Timbang-timbang dari sono adik ini ada becakku, ku sewa sama yang punya. Ada deh, itulah ku sewa ya satu. Oh iya boleh, itu bawa becaknya si Utapia. Boleh sih kan itu sekarang. Ya berarti kakek orang kita Batak ya? Orang kita Batak atau Jawa? Jawa asli dari Solo, di Jawa dari Solo. Terus sudah becak, adikku sudah di sini. Jadi aku terus nyewa becak. Terus nyewa becak, terus saya sewa. Adikku di Gudang Arang situ nyewa rumah. Terus itu sama adikku kan itu. Terus aku bawa becak aja lama tuh, banyak langganan, orang jualan, anak sekolah macam lah. Rame, belum ada becak mesin ya, masih ramai ya. Itulah masih ramai. Terus lama-lama terus ganti becak mesin sekarang. Becak mesin terus sepeda udah nggak minat. Terus apa? Becak mesin yang punya becak ini polisi ini terus udah pensiun. Terus mana dijual, dia pindah kemana saya nggak tahu sampai sekarang. Tapi becak pun diminta dia, dijual sama dia semua. Berarti itulah. kakek pun di awalnya di situ lah ya, tinggalin becak ya. Iya, becak terus aku ada pakai becak. Setelah itu terus tak tukar becak lain aku, lantaran dijual semua. Masih becak juga. Iya, becak baru orang Jawa. Terus ada terus. Udah itu lama-lama terus orang wajah baru itu meninggal kebetulan. Gitulah. Jadi terus anaknya sama perempuannya itu entah kemana, anak-anak sama udah jadi janda kan, entah kemana pindahnya nggak tahu. Itulah apapun terus tukar haluan lah terus sampai sekarang, terus itulah nyewa becak pakai nyewa becak lainnya kan gitu. Berarti kayak di maksudnya tinggal di sini udah berapa lama di sini? Baru. Baru. Nah, dulu di mana? Awal-awal ya kan. Itu pun masih ada. Awal kenal kakek kemarin tuh ada komunitas dari Tutirma juga. Kabel Hijrah namanya Pak. Kabel Hijrah kan. Jadi kami keliling-keliling bagi-bagi sarapan. Ketepatan di sini. Nah, jadi lihat kakek ini sambil baca Quran. Foto pun masih ada di Facebook saya kan. Baca Quran. Jadi saya tanya-tanya lah, kakek tinggal di mana segala macam. Rupanya rumah becak tadi segala sih tempat tinggal kakek ya kan. Di situ tidur, di situ tempat cari makan. Sini dulu posisi becaknya. Kondisi udah kenapa becak pun dayung.
ban udah bekar segala macam, udah nggak bisa digunain, rusak dimakan usia. Jadi alhamdulillah kami koordinasi sama Kepling setempat untuk bisa untuk kakek ya. Sebelumnya nggak kayak gini ya kakek ya. Iya. Di atas parit di sini. Di atas parit kecil lah, lebih kecil rendah lah. Hanya untuk bisa selonjor aja. Orang itu rumah untuk jaga malam. Jaga malam kan. Dulu sebelum rumah ini dihancurkan ya kayak ya. Tapi karena kondisi pasang sekarang yang udah makin tinggi, ya kan. Jadi lihat kakek pun jarang tidur di situ, sering di dekat rumah ibadah itu ya kayak. Rumah jaga malam itu. Rumah jaga jadi sering itu. Ya karena saya sama kawan-kawan juga lah cari solusi bagaimana supaya kakek ini tidurnya nyaman, aman. Karena kan di sini juga ya, seperti ada info dari kakek, anak-anak sini juga mungkin ada yang suka iseng. Mungkin jahili kakek waktu malam-malam. Apa yang diberi orang mungkin ada. Diambilnya. Mungkin pengakuan dari kakek seperti itu kemarin. Iya kek, kalau misalnya ada orang ngasih duit malam-malam, anak-anak sini bisa ngambil miliknya kakek. Enggak. Kalau malam-malam. Itu. Kalau malam nggak pernah. Yang pernah. becak diganggu dulu. Tapi Yang dulu, bukan sekarang dulu kalau aku becak. dulu kan selalu tidur di tangga gereja itu kan. Sebelum Pernah, iya belum dibikin anak-anak ini kan. Sering digangguin ya intinya ya. Enggak ada uangku aku pun kurang akal. Uangku aku taruh sini kan. Aku sabut. Aku tidur rupanya digini-gini ini rupanya ada orangnya. Diambil sama preman-preman. Ngeri kali ya. Dari masuk di sini dari samping. Aduh, Terus ngeri kali ya. terus di sini lama-lama. pun ada juga. Terus Kayaknya sering pantau kakek lah. iya. Ya syukurlah ya kayak untung ada cucu kakek ya. Ya. Tapi ya ada hubungannya dulu kakeknya itu kan pensiunan dari tentara. Ini ada syaratnya. Kakek dulu kan yang suka ngantarin ambil pensiunan di kantor pos. Aku masih babajak dayung. Jadi, itulah lantaran kakak itu pensiunan terus pakai becakku aja sampai 5 tahun. Meninggal, ini nggak cucu ini jadi kenang-kenangan kan gitu ceritanya. Jadi dulu sebelum di sini di sana Pak tuh yang rumah yang diapain inilah yang depan kita ini. Di situ ya. Itulah kondisi hampir 4 tahun lebih lah di situ kakek. Dulu nggak serusang inilah, masih bagus. Itu kenapa itu dulu ada yang mau bangun di situ pemilik tanahnya. Ada rumahnya kosong. Ada pencuri anak bajak baru, entah manjat apa, entah mencuri apa, nggak tahu. Jatuh dari atas itu berdebuk, kakinya patah. Lapor sama polisi ditengok. Wah, ini nggak bisa, ini rumah kosong. Harus yang punya rumah jumpai gini, suruh pindahin. Ceritanya gitu. Jadi sini digusur apa yang punya rumah yang nganggur itu kan. Anak-anak inilah anak-anak aja yang ada hubungan dari kakeknya, terus aku dibantu. Gitu. Iya, jadi pindahnya dari sini. Iya. Tanah ibu ini. Iya. Untung ibu ini baik. Iya. Ini rumahnya. Jadi awalnya kok dia mau ngasih ibu ini. Nah itu ibunya. Bu, luar biasa ibu ya. Iya masih. Ya ternyata masih ada. Iya nanti kemari ya bu. Nah ngobrol-ngobrol. Kenapa masih ada orang baik rupanya? Ya. Jadi si Ayub ini Kepling di sini atau gimana ceritanya? Kepling di Belawan 1. Kepling di Belawan 1. Berarti ada sangkut pautnya dengan di sini daerah sini enggak? Ada. Nggak ada ya. Cuma hanya tergugah hatinya. Tapi ada kaitannya kakeknya dulu sejarahnya ngambil pensiunan pakai becakku aja. Itulah dia. Itulah yang menyentuh ya. Kayak kalau saya tanya agak sedikit sensitif. Anak-anaknya gimana kek? Anak ada mas. Masih ada. Masih ada cucu ada, tapi bukan di sini nak. Tinggalnya di Santer. Di Siantar. Iya. Di Siantar. Jadi terus kalau di sini keluarga dari aku adik ada, tapi udah tinggal adikku, tinggal anaknya, tapi bukan di sini. Dia di Marelan. Di situ tinggal anak adikku, Sekarang ada yang kerja di pabrik apa itu namanya? Pabrik tali ada kerja.
Terus sebagian mana masing-masing ada 4 orang di komplek Ukat Terjun. Oh gitu. Cuman adikku 4 orang sih pada kerja masing-masing lah. Oh. Nah itu. Jadi Kayak kok nggak mau ikut ininya, ya, familinya di Marelan siapa? Kenapa nggak mau ikut mereka? aku masih samsi-samsi. Kenapa? Usaha aku nggak ada yang tetap. Aku nggak punya perusahaan tetap untuk memikirkan kepentingan hari-harianku. Aku berpikir karena nanti bikin beban orang itu. Ya seakal-akalnya ya gitulah deh. Oh gitu. Masing-masing. Tapi kan bisa dibilang kan kakek kan udah tua gitu kan. Nanti kan kalau misalnya ada apa-apa kan susah juga kan. Iya, tapi ya gitu. Kalau mau pulang ke Santon memang ada anak kandung di sana. Oh ada. Ada anak kandung ada. Tapi dia tetap masih mau menerima ya. Ya mudah-mudahan lah. Tapi ya jarang-jarang kemari cuma. Oh jarang-jarang kemari. Tapi dia tahu nggak kondisi kakek ini seperti ini. Tinggalnya seperti ini dia tahu anaknya. Anaknya cewek atau cowok kek? Anakku cewek. Oh, anaknya cewek. Oh berarti udah nikah, udah ikut suami lah ya. Udah punya cucu dia. Oh. Tapi kalau sama aku nggak ada opennya gitu lah. Sama aku nggak ada open, nggak pernah nengok-nengok kemari. Oh kenapa kek? Itu nggak ada itu namanya apa itu? Artinya naluri dia lah itu. Kalau kemari anakku itu nggak salah, kalau nggak kemari pun ya awak pun nggak keberatan. Nah itu aja aku pakai. Udah berapa lama kek nggak jumpa anaknya? Walah, kalau boleh tahu. Puluhan tahun. Oh puluhan tahun. Sama sekali nggak pernah di ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, nggak pernah nanya kabarnya apa segala macamnya. Nggak ada. Berarti untung ada si Ayub ya. Kalau ya. Si anak muda ini ya. Ini anak Sayup ini ada hubungannya dulu pensiunan kakeknya pensiunan tentara. Jadi pensiunan kakek tentara yang punya pensiunan ini sampai 5 tahun nggak mau becak lain, aku masih bawa becak ya sampai meninggalnya. Itulah hubungan sama si Ayub sama kakek, hubungan dari kakek dia juga dulu saudaranya. Gitu. Jadi bisa mendapatkan silaturahim. Ini sehari-hari kakek di sini ini apa kegiatannya? Sini. Sehari-hari. Sehari-hari kegiatannya ya kadang-kadang ya gitulah. Kadang-kadang ada bantuan dari pemilih, dari terjun. Kalau anak-anak itu kemarin ninggalin uang. Sebagian masih ada yang peduli ya. Iya. Syukurlah. Syukur. Ya nanti dari kawan-kawan yang akrab-akrab itu kemarin pun bantu-bantu juga itu. Ya dari anak ponaan, dari anak adik gitulah. Begitu ya. Kalau makan itu ya nggak sampai terlantar lah. Nggak sampai. Kalau makanan oke lah ya. Iya. Nggak apa-apa Bu. Ini anjingnya anjing kakek itu atau? Tidak, tolong ini kan kemarin ada gudang di sini. Memang kadang saya bukan manusia aja. Kasih binatang pun saya kasih makan. Itu ceritanya. Jadi kadang dia nongkrong di situ, macam pengawal saya. Jadi kalau saya ini kalau saya kemana aja masuk, dia nggak mau keluarga saya. Jadi kalau saya kemana pergi, nggak pernah dia gonggong. Gitu. Kadang-kadang kalau ada ya sisa lah ya. Kalau kasih anjingnya makan. Daripada dibuang jadi saya kasih. Betul. Jadi dia di situ aja di pengawal saya. Jadi pas ada kakek di sini ditemenin lah kakeknya. Gitu, luar biasa memang. Jadi saya kasih lah makan pokoknya apa adanya saya kasih. Kadang saya panggil panggilan dia apa panggilan dia tuh gitu. Tahu dia saya buat nasi. Kadang saya ketawa. Datang dia. Kalau malam dijaganya situ. Gitu. Luar biasa ya. Yang binatang. Kan gudangnya dihabisin gitu. Gitu ya. Luar biasa ya Bu, tetap berbuat baik lah. Karena nggak ada yang mau kita bawa kan? Ini yang kita bisa kasih kan? Kita bisa lakukan. Makasih ya Bu. Iya. Jadi itulah guys cerita dari namanya siapa tadi lupa aku. Saya namanya Kemi. Kakek Kemi. Ya. KEMI yang satu huruf. Kakek Kemi. Iya. Aduh. Luar biasa. Sehat-sehat selalu lah ya Kek. Ya mudah-mudahan selalu. Si Ayub udah belum ya? Yuk, lo dipanggil. Udah siap. Ya kita tutup lah Yub. Iya. Yub, saya mau tanya kan,
kenapa udah berapa lama ini Ayub nolongin kakek ini? Ya alhamdulillah dari awal saya kakek sampai sekarang itu udah jalan 6 tahun. Oh, udah jalan 6 tahun. Dari 15 ya? Iya. Dari 2015. Ini ada sejarahnya kakeknya pensiunan tentara. Iya. Dulu, jadi pagi-pagi gimana itu? iya. Ininya. Jadi Pagi-pagi kamu kan kerja. ya, Nah, ya kapan itu gimana? sempat, terus kadang udah nggak teringat kakek misalnya kan, kakek lagi apa, nah langsung saya ke sini. Oh, Jadi kadang sore, kadang malam, kadang pun tiba-tiba hujan karena kondisi yang parah-parah kemarin. iya, Itu hampir rutin ya kayak ya, sekali ada 4 kali, sehari ada 4 kali saya lihat kan keadaan kakek. Nah jadi kok udah ada kayak gini, mungkin saya setiap minggu itu atau Sabtu Minggu saya pantau kakek, saya tanya kebutuhannya apa. Nah kemarin juga kakek katanya bisa masak, jadi cek kawan ada nggak bisa ngasih alat masak, supaya kakek nggak bisa. Jadi segala macam untuk kebutuhan kakek, mulai dari makannya, pakaiannya, mulailah setiap bulan yang saya sampai 6 tahun ini. Masuk waktu Iya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya Bu, makasih. Jadi boleh Bu. Iya. Iya. Jadi dia makan gimana? Kamu antarin atau gimana? Iya, mantap. Dulu paketan. Tapi sama kamu kerja. Ya kami sempat tuh. Biasanya saya pagi sebelum kerja. Saya kerja paling pon ini kan ibaratnya nggak begitu terlalu padat jadwal. Kapan diperintah oleh atasan. Jadi ketika udah ada waktu kosong pagi atau sorenya, saya titip kakek atau ada orang yang saya perintahkan untuk datang antar kakek. Oh gitu. Ya luar biasa. Kamu udah menikah? Alhamdulillah udah. Oh, udah ya. Udah 2 Udah tahun. luar biasa. Anak udah berapa? 1. Anak 1. Oh, luar biasa lah. Usia muda bisa. Ya, kita lihatlah kalau kakek berubah pikiran mau tinggal di ada misalnya rumah singgah kemarin, bisa. Kemarin sempat dibawa ke rumah singgah. Kemarin sempat kami bawa sama kakek ke rumah singgah di daerah Sunggal. Nah, di sana alhamdulillah ada kawan termasuk yang bantu donatur pembangunan rumah inilah. Iya. Nah, jadi Kak Lika yang kemarin, Bu. Ya. Nah, jadi kan udah bawa kakek lah, dibawa mau jalan-jalan, dikasih makan segala macam supaya alasan kakek itu terbuka hati untuk tinggal di situ, dibuat nyaman. Namun kakek merasa sini tempat kakek ya. Oh iya, kayak kenapa nggak mau ke sana? Kan enak, rumah singgahnya ada teman-teman, dikasih pakaian, tempat tidur semua disiapin. Iya, makanannya juga teratur. Terus kakek kalau misalnya suntuk atau apa bosan ya kan, dikasih kegiatan, kakek jualan di situ kemarin. Iya. Jadi kakek nggak mau ke sana lagi? Enggak. Di sini lebih nyaman. Ya mudah-mudahan insya Allah di sini nggak ada kita pikirkan, di dalam hati nggak ada kepikiran yang diberikan bantuan sama orang, maksudnya biar makan nasi campur kita makan uang sendiri enak rasanya, itu aja nih. Istilahnya tanpa membebankan orang, walaupun sedikit kakek tetap uang sendiri, mau makan sendiri gitu ya. Iya. Misalnya diberkati Allah Ta'ala nggak sampai lapar ya, ada aja uang. Ya dari pemilih, dari anak ponaan, hari anak adik ada aja bantuan. Nah itulah orang jelek-jelek masih ada ponaan 4 orang, anak adik. Luar biasa kakek ini. Yuk satu lagi, apa pesan-pesan untuk para netizen yang masih ada orang tuanya dan apa saran kamu? Karena saya lihat Kepling ya. Bisa saya bilang Kepling, tapi kalau saya pribadi ya, karena dari beberapa video saya kebanyakan kan orang tua. Jadi kenapa saya mau vlog hari ini video saya nggak pamer dan saya juga berusaha semampu saya. Jadi saya lihat ternyata orang muda saat ini masih saya menjumpai adanya hati yang baik, adanya suatu kebaikan. Inti dari vlog saya dengan kakek ini. Jadi artinya janganlah Anda berbuat baik ketika Anda mau tua. Jadi usia kapanpun boleh berbuat baik. Nah, gimana nih yuk? Apa yang menjadi yang menjadi prioritas kamu untuk mau membantu kakek ini?
berangkat dari inspirasinya. hati. Kalau saya sih pribadi berangkat dari hati. Rasanya kalau membantu orang itu rasanya senang. Nah, kadang pun gimana? Apalagi kalau saya terbantu, dia yang dulunya basah, dia yang dulu hujan panas. Jadi ketika membantu itu rasanya kayak alhamdulillah gitu kan, udah nggak gitu lagi. Terus kita merasa tua aku nanti apa aku seperti ini. Iya betul. Apa yang kita tanam kebaikan pasti hasilnya kebaikan. Apa yang tanam keburukan pasti yang keburukan. Jadi kita berusaha untuk tanam kebaikan. Sebagaimana juga kan saya orang yang guru saya sebenarnya juga Pak. Oh guru. Guru juga, guru agama. Oh guru agama. Jadi adalah hadis yang saya ketahui bahwasanya khairunas amfaulinas, sebaik-baik manusia itu yang berbaik buat orang lain. Jadi itu yang saya pedomanin. Untuk saran dan pesan saya kepada semua netizen, ya jangan pernah bosan berbuat kebaikan. Iya, betul. Karena apapun yang kita buat, sedikit pun apa yang kita buat, pasti nanti hasilnya lebih berlipat. Asal kita yakin, dan satu lagi jangan pernah menunda kebaikan. Dan kita pastinya jangan ria lah. Jika kita buat perbaikan, jangan berharap kebaikan itu kita dapatkan, tapi lakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dengan hati. Dengan hati yang tulus. Oke guys, dari hari ini sampai di sini dulu vlog dari kakek kakek apa sih namanya? Kakek Kemi. Kakek Kemi ya, dengan usia 91 tahun. Dia hampir imbang-imbang kalau misalnya teman-teman lihat video saya yang kakek pisang, hampir imbang-imbang usianya. Ya oke guys, selalu stay di YouTube saya Dion Panda, dan dukung channel satu lagi. Jika Anda mau bersedekah, klik channel saya satu lagi di Koko Hartono. Selalu berbuat baik. Ingat guys, minum kopi terasa pahit apabila tanpa gula. Ya, jadi kalau misalnya hidup Anda sulit, apabila Anda kurang bersedekah. Oke guys, selalu stay di YouTube saya. Bye bye. Bye bye dulu kek. Ya kek. Ya, dadah.